Nah, ini adalah area Bose yang baru, guys. Ini belum di launching, guys. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bose Resto Channel, guys. Ya, kali ini Bose Resto akan membahas mengenai 6 dapur masaknya Bose. Ya, jadi untuk informasi ya guys, di satu lokasi restonya Bose ini yang nomor 6, Bose memiliki 6 dapur. Jadi dapur itu ada 6 dan itu ada fungsinya masing-masing, guys. Ya, stay tune ya, ikuti saja ya. Ya guys, yang pertama adalah ini namanya dapur 1 atau dapur kotor, guys. Sesuai dengan namanya dapur kotor, disinilah tempat penerimaan bahan baku untuk dimasak itu di sini biasanya, guys. Ya, ikan, ayam segala macam itu terimanya di sini. Jadi berarti dibersihkan dulu ya di wastafel ini atau di sebelah sana itu ya, itu tempat cucian. Jadi di sana dulu itu, kemudian nanti kalau sudah baru nanti dimasak, guys. Ya, untuk persiapan ke dapur 2-nya. Jadi namanya dapur 1 atau dapur kotor. Ya. Namun demikian bukan kotor terus kotor sekali, dan lantai juga lumayan bersih lah ya, guys ya. Ini bukan kotor tapi agak berantakan karena memang dapur 1 ini tempat untuk penerimaan awal dari bahan baku, terutama lauk-lauk ya. Itu kan sifatnya kan apa ya, kalau lauk-lauk kan biasanya masih ada sisa darahnya, masih perlu dicuci kembali. Lihat di sinilah prosesnya ya, guys ya. Ini namanya dapur 1 atau dapur kotor. Nah, kalau ini namanya dapur 2 atau dapur produksi. Ini pagi hari ya, guys, masih berantakan tadi karena persiapan juga. Ini baru dibersihkan oleh pegawai, guys. Tuh, dihitung itu ada berapa kompor nih di restonya Bose ini. Ada berapa kompor ya? Tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 kompor. Artinya ada 10 titik api, guys. Restonya Bose. Ini dapur 2-nya Bose ya, guys. Ya, seperti ini. Ya, kita menuju ke dapur ketiga. Mana dapur 3 ya? Di sini, guys. Dapur 3 ini terpisah di sini. Ini ada Om Rangga yang mengawaki ini. Nah, ini Om Rangga juga lagi persiapan. Ini adalah dapur 3. Nah, dapur 3 itu dapur khusus minuman. Ya, jadi Bose Resto itu memisahkan antara menu minuman dengan masakan ya, makanan gitu. Jadi disinilah tuh sedang menyiapkan itu ya, guys. Ini di sini nih. Ini lagi persiapan. Ini cuman ada 1 kompor dengan 2 mata api. Nah, kalau ini gudang untuk minuman, dapur minumannya di sini gudangnya. Ada showcase-nya di sini. Di atasnya itu untuk peralatan-peralatan yang tidak terpakai. Dan ini berusaha disembunyikan. Wow, ini ada gelaran kerdus sih, paling tiduran pas istirahat, man. Ya, untuk dapur minuman ini juga difungsikan sebagai cafe, guys. Ini lagi ditata terus sama Bose Resto. Rencananya di sebelah sana itu kan dipasang tentang menu-menu kafenya. Ya, karena ini adalah pindahan cafe juga dari atas, guys. Nah, Bose kan penyuka kopi dan minuman-minuman racikan cafe. Yaitu untuk dapur yang ketiga, dapur khusus minuman. Ini beradanya di area pelanggan ya, guys. Dapur minuman itu harapannya sih agar pesanan-pesanan minuman itu bisa segera diolah dan disajikan kepada pelanggan, nggak pakai lama. Jadi minuman itu harus keluar lebih dulu daripada
makanan. Kita menuju ke dapur keempat. Dapur 4 ini lokasinya di area Kedaton. Nah, ini namanya adalah Kedaton Panglipuran, terdiri dari 3 bangunan ya. Ini. Nah, ini Kedaton nih. Ya. Ini adalah area Kedaton Panglipuran itu dari Joglo sana sampai dengan Joglo sana. Ini adalah area Kedaton Panglipuran. Nah, inilah biasanya tempat untuk wedding atau acara-acara formal itu biasa di sini, guys. Menampung sekitar 500-an orang sekaligus ya. Kalau wedding bisa 1000 karena bergantian. Ini dapur keempat. Ini adalah dapur keempat, guys. Ini adalah dapur keempat. Fungsinya adalah dapurnya untuk keluarganya Bose. Ya, karena Bose Resto itu sementara masih tinggal di area resto. Jadi Bose ngungsi kalau ada reservasi di area sini. Kalau lagi nonton TV. Nah, ini sendiri area ini kan luasnya sekitar berapa ya? Kalau 40 kali 15-an. Kita menuju ke dapur ke 5. Assalamualaikum. Nah, ini adalah dapur ke-5-nya, guys ya. Dapur ke-5. Tuh. Dapur ke-5 seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk transit, guys. Ini adalah dapur transit ini. Ini dapur transit karena kalau untuk wedding biasanya menggunakan dapur ini, guys. Ya. Karena area wedding itu kan pakai catering dari luar, makanya bisa transitnya di sini. Ini sekitar berapa nih? 2 kali 6 ada kali ya. Nah, sedangkan dapur yang terakhir itu di sebelah barat sana, grup sana ya. Nanti kalau udah sampai sana kita lihatkan. Nah, ini adalah area Bose yang baru, guys. Ini belum di launching, guys. Ini terdiri dari 4 joglo dan 1 panggung dan 1 area dapur, guys. Ini seperti ini nih. Ini sedang masa renovasi ya, guys. Tuh tukang-tukangnya. Itu area panggungnya. Nanti akan ada liputan khusus, guys, mengenai lokasi yang baru ini ya. Nah, kita fakultas mau ke dapur saja. Guys, mulai diplur. Loro boh Mas Ari. Oh ya. Jadi ini rencana mau diplur. Nanti aksesnya bisa ke sana tuh. Iya. Nanti kita ke sini. Ini juga akan di floor. Kita menuju ke belakang aja. Ya, liputan khusus ini nanti menyusul. Silakan cari aja nanti di video vlog lainnya. Nah, kita fokus ke dapur belakang. Nah, ini juga masih renov, guys. 80% lah. Nih. Nah, ini juga rencananya akan menjadi dapur ke-6 Bose Resto. Ya, ini masih renov ini. Rencana nanti akan jadi dapur, ini tempat cuci, ya. Penting, guys, kalau dapur sebuah resto itu harus ada seperti ini ya, guys. Untuk nyuci seperti ini biasanya pegawai lebih suka karena tinggal duduk di sini. Untuk yang wajan dan lain-lain berat-berat di bawah. Nah, baru nanti kalau nyuci yang gelas piring atau yang ringan-ringan itu di atas sini. Ya, sedemikian rupa nih Bose buat pakai cor agar lebih kuat dan awet. Ya, ini masih finishing. Ya, jadi udah terlihat ya, dapurnya restonya Bose ini ada 6. Alasannya apa? Simak terus ya. Ya, tadi udah lihat ya, guys ya, ada 6
dapur restonya Bose. Jadi setiap dapur itu ada fungsinya guys. Jika kita mau buka rumah makan, kita harus menyiapkan dapur dengan baik ya, sesuai dengan fungsinya. Itu harus dipikirkan. Yang pertama tadi kan memang dapur kotor, itu berarti semua bahan baku termasuk daging-dagingan, ayam-ayaman, ikan-ikanan itu kan melaluinya situ dulu guys. Jadi bersihkan di situ, itu kan yang bau-bau amis ya, atau sisa kotoran-kotoran dari hewan-hewan yang atau bahan-bahan yang kita sediakan untuk masakan itu di situ dulu di dapur 1. Setelah di dapur 1 diproses, dibersihkan, nanti biasanya dimasak untuk setengah proses lah ya, dibersihkan, mungkin nanti diungkep dulu gitu. Nanti untuk menu yang goreng-gorengan ya, bangsanya ayam segala macam itu kan biasanya diungkep dulu di situ. Nah baru setelahnya masuk ke dapur 2 tadi, dapur 2 ya, dapur 2. Nah kalau setelah dapur 2 itu nanti biasanya kalau pelanggan pesan itu udah nanti dari operasional yang terima orderan depan itu langsung ordernya ke dapur 2, bukan ke dapur 1. Jadi dapur 1 itu fokusnya untuk mensuplai bahan-bahan stok makanan ready proses kepada dapur 2. Nah, untuk yang dapur 3 itu tadi sudah dilihat ya, itu khusus untuk minuman. Dapur minuman itu dia berdiri sendiri. Jadi untuk stok bahan-bahan dan prosesnya dilakukan di tempat langsung di dapur 3 tersebut ya, termasuk tadi kan sudah ada area kayak gudang, mini gudangnya ya, untuk stok-stoknya berkaitan dengan minuman ada sendiri tadi itu. Jadi dapur minuman itu untuk Bose itu khusus ditaruh di depan karena harapannya agar tidak semrawut bercampur dengan dapur yang 2 yang melayani masakan makanan-makanan ya. Jadi terjadi dan lebih dekat ke area pelanggan sehingga lebih mudah dan lebih cepat ya untuk menyajikan ke pelanggan. Itu alasannya guys ya. Kemudian kalau dapur 4 itu sebenarnya ada dapur untuk area kedaton ya, untuk area wedding dan event atau acara. Namun demikian karena sementara Bose masih tinggal di daerah situ ya, ada dapur 4 itu dari dapurnya Bose ya, dapurnya Bose dan keluarga itu di situ. Jadi Bose sendiri meskipun tinggal di area resto, Bose tidak ngerecokin atau merepotkan ini produksi atau dapur restonya, tidak. Jadi masakan Bose itu makanan setiap hari makan ya Bose masak sendiri ya. Ya masaknya maksudnya mbaknya Bose ya, artinya Bose punya asisten rumah tangga yang bertugas memasak dan belanja. Jadi Bose seperti itu. Itu adalah bentuk disiplin Bose ya. Bisa saja Bose gampang sekali dengan perintahkan setiap hari pegawai rumah makan sekali nyiapkan masakannya Bose setiap hari, bisa gampang itu ya. Tapi Bose tidak demikian. Bentuk kedisiplinan Bose, ketertiban Bose adalah memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan usaha atau resto. Jadi tidak campur aduk. Bahkan suatu kala misalkan Bose pengen atau anaknya Bose pengen makan suatu menu di restonya Bose, itu nanti ada notanya nanti dikasih ke istrinya Bose untuk dibayar. Begitulah disiplinnya Bose, bukannya pelit tapi harus memisahkan. Jadi tidak kacau pembukuan penjualan ya dengan kebutuhan pribadi Bose. Oke, itu ya yang keempat. Yang kelima, dapur 5 itu biasanya dipakai untuk transitan kalau ada weddingan di situ. Wedding di situ tuh biasanya transit ya, meletakkan stok makanan minuman di dapur 5 tadi itu. Ya itu cukup ideal ya guys, karena ada mejanya terus ada tempat cucinya, itu ideal sekali. Itu. Kemudian untuk yang dapur 6 yang masih on proses tadi itu dibuat untuk mensuplai area sini. Ya, area sini kan ini area daerah baratnya dari restonya Bose ya. Ini area barat. Dan rencananya area ini difungsikan untuk area rombongan. Besok rencana Bose itu untuk rombongan-rombongan itu akan disediakan satu tempat tersendiri ya, rombongan-rombongannya. Nah, kalau di sini ini kan ada 4 joglo, di tengahnya ada panggung. Itu panggung guys ya, yang ditutup itu. Kenapa ditutup tuh pakai paranet? Karena ini banyak sekali kelelawar guys, kalau malam itu suka bawa
ini ya apa makanannya, terus nanti kotorannya itu suka berjatuhan di lantai lah, itu makanya ditutup paranet sehingga kelelawar tidak masuk. Ya itu guys ya. Jadi dapur 6 itu untuk mensuplai area sini. Ini ada 4 joglo. Kalau total luasan hampir 1000 meter ini ada 4 joglo. Bangunannya sendiri mungkin ada berapa ya? Katakan kalau 8 kali 8 kali 4 itu berapa itu? Tambah ininya guys. Pokoknya luas lah ya. Ini bisa menampung, kalau prediksi Bose ya 300-400 orang itu menampung apa tertampung di area sini guys. Ya baik satu kelompok maupun misalkan per 100 orang, insya Allah mumpuni guys. Nanti ada liputan tersendiri lah ya guys yang ini ya, insya Allah ada. Nah itu dalamnya kira-kira seperti itu guys ya. Jadi dapur 6 itu rencananya adalah dapur 2 untuk area yang barat. Kenapa harus dibuat lagi? Karena jaraknya jauh dari dapur yang 2 yang tadi. Kalau adalah mungkin ya 200 meteran atau lebih mungkin. Ya bayangkan saja kalau mondar mandir makanan minuman untuk rombongan berjaraknya segitu guys, 200 meteran, misalkan pulang pergi 400 meter guys sekali berangkat. Ya mungkin nanti kakinya anak buahnya Bose ini, pegawainya Bose ya yang tekle. Makanya dari itu dibuatkan yang lebih efisien, dibuatkan dapur tersendiri untuk area sini. Itu alasannya guys ya. Jadi demikian ulasan kali ini guys mengenai 6 buah dapur atau 6 dapur di restonya Bose. Semoga ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika Anda merasa senang dengan video ini, silahkan pencet tombol like dan silahkan di share ke link-link Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video vlog berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Madiang.